Bahkan, dia bisa mengerti mengapa makhluk hidup yang berkorban ke surga dan bumi memilih untuk menggunakan anjing kecil daripada ternak asli. Ketika Qin Yichen mengatakan ini, dia mengangkat bahu dan berkata, selain itu, anjing akan menganggapnya serius selama pengorbanan. Tetapi setelah pengorbanan, itu akan dibuang seperti sampah, dan bahkan akan diinjak-injak oleh orang-orang yang pergi. Dengan cara ini, pengorbanan yang didedikasikan untuk langit dan bumi diinjak-injak, dan harus diturunkan untuk menghukum mereka, tetapi masih belum ada. Tetapi dia tidak akan menunjukkan betapa manusiawi dan benar dia. Apakah kamu mengerti? Ana tampaknya mengerti, tetapi dia secara bertahap menerima kalimat ini, meskipun itu tidak menghormati keyakinannya. Namun, apa yang dikatakan Dewa Tertinggi Agung di depannya adalah fakta, dan bahkan fakta ini terlihat di pesawatnya, dan ada contohnya. Qin Yichen berkata lagi, jadi, saya tidak ingin Anda memanggil saya Dewa Tertinggi yang Agung. Dewa Tertinggi bisa tinggi di atas, tetapi kebesaran tidak digunakan untuk menggambarkan generasi yang tinggi di atas. Meregangkan pinggangnya, Qin Yichen melangkah keluar dari bak mandi. Tubuh Taonya yang sempurna membuat garis tubuhnya seperti naga, kuat dan kuat seperti harimau. Di bawah selubung kekuatan suci, wajah cantik Ana seperti porselen batu giok tidak bisa tidak memerah. Dengan rasa malu, Ana, apa yang kamu pikirkan? Tuhan tertinggi yang agung sedang mengkhotbahkan kebijaksanaan yang tidak dapat didengar oleh orang percaya lainnya seumur hidup. Tetapi pikiran Anda sangat kotor. Ana masih tersipu. Tetapi ketika dia melihat Qin Yichen meregangkan pinggangnya, dia tersenyum dan berkata, katakan prinsip-prinsip agung ini terlalu kabur dan berkabut. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang membumi. Dan ada pepatah lain, lebih murah untuk dihormati. Hantu dan dewa. Manusia. Apa maksud kalimat ini? Di masa kecilku, di antara anak-anak yang pernah kulihat, mereka akan memuja leluhur dan orang yang lebih tua setiap tahun. Masa kecil Qin Yichen di Lin Mansion melintas di benaknya. Sejak ayahnya diusir oleh lelaki tua itu, keluarga Qin mereka tidak memiliki leluhur untuk disembah. Tapi Lin Mansion berbeda. Leluhur keluarga Lin semua diabadikan di aula leluhur. Dan tentu saja ada hari kematian setiap tahun. Membakar dupa di atas kertas pada peringatan kematian, dan meletakkan semua upeti pada mereka, secara alami merupakan operasi dasar untuk keluarga besar seperti keluarga Lin. Hal-hal kecil seperti membeli kertas dupa dan upeti secara alami ditangani oleh Ibu Miaohan. Jadi Ibu Miaohan selalu membawa saudara perempuan Miaohan pergi berbelanja, dan Qin Yichen terkadang mengikuti. Saat memilih upeti, Ibu Miaohan akan membeli beberapa makanan dan kue kering yang disukai para tetua selama hidup mereka. Tetapi keluarga Lin telah diturunkan dari generasi ke generasi. Siapa yang dapat mengingat detail apa yang para tetua suka makan sebelum kematian mereka? Sejak saat itu, kue yang dibeli akan menjadi apa yang ingin dimakan oleh Miaohan dan Qin Yichen. Dan setiap kali setelah memuja leluhur, kue-kue itu tentu saja lebih murah untuk Miaohan dan pelayan kecilnya. Tapi Qin Yichen memikirkannya nanti, manisan hao dan maltosa kue jujube yang mereka suka makan. Apakah nenek moyang keluarga Lin yang telah menjadi tablet menyukainya? Ketika leluhur keluarga Lin mendorong Heksi ke barat, mereka takut semua gigi mereka hilang, dan jawabannya jelas. Hal-hal yang dapat ditawarkan sebenarnya adalah Miaohan dan Qin Yichen untuk memuaskan kerakusan mereka. Tetapi apakah para leluhur akan peduli dengan hal-hal sepele seperti itu? Qin Yichen telah berada di Lin Mansion selama bertahun-tahun dan tidak pernah mengalami tidur malam. Leluhur Lin Mansion mana yang berdiri di samping tempat tidur dan memperingatkannya untuk tidak mengambil kue yang ingin mereka makan sebagai penghormatan lain kali. Meskipun ini hanya cerita yang menarik di masa kanak-kanak, dan bahkan arwah leluhur keluarga Lin telah lama menghilang di dunia, prinsip-prinsip telah memungkinkan Qin Yichen untuk meninjau masa lalu dan mempelajari yang baru. Nenek moyang tidak akan meminta apapun, bahkan jika jiwa mereka tahu bahwa setelah upeti ini ditempatkan, mereka akhirnya akan jatuh ke perut keturunan, dan mereka tidak akan marah karenanya. Karena ketika keturunan mengaguminya sebagai leluhur, leluhur juga akan mencintai keturunannya. Di mata leluhur, keturunan itu bisa makan makanan lezat, itu sudah semacam kebahagiaan keluarga. Jadi, apakah kamu mengerti? Qin Yichen menatap Ana. Disinilah dia merasakan masalah di alam semesta ini. Itu adalah semacam ketidakadilan yang tersembunyi di bawah semua kepercayaan saleh dan ketertiban. Semacam ketidakadilan yang disembunyikan dengan baik oleh keajaiban dan tipu daya. Aku mengerti. Ana menundukkan kepalanya, sedikit terguncang. Di satu sisi, hanya dewa tertinggi yang agung yang diberkati. Di sisi lain, dia mematuhi sila seumur hidup. Ketika keduanya bertabrakan, retakan akhirnya akan terjadi. Qin Yichen juga tidak banyak bicara. Ini hanya karena dia merasakannya. Belum lagi betapa sulitnya mengubah kepercayaan makhluk hidup. Pikirkan saja tentang rambut perak patriark tua Jiang. Berdiri di kuil, memang ada rasa transendensi yang dipandang rendah oleh para dewa. Dan tidak mungkin lebih baik untuk melihat orang percaya yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi Qin Yichen tiba-tiba menyadari bahwa di alun-alun kuil dan di gereja, ada banyak orang percaya yang berlutut. Tangan mereka tergenggam. Atau mereka membuat gerakan di hati mereka,
dan berdoa dengan kata-kata di mulut mereka. Dan dengan doa-doa banyak orang percaya, mereka benar-benar melihat kecemerlangan halus terbang keluar dari roh surgawi mereka. Kecemerlangan itu seperti kunang-kunang, dan akhirnya semua bergegas menuju berhala paling megah di kuil. Qin Yichen tahu bahwa itu adalah patung dewa cahaya. Tetapi itu bukan dewa-dewa cahaya, tetapi sosok raksasa yang mengangkat kecemerlangan dan menerangi dunia. Apa yang mereka lakukan? Ana membungkuk, dan ketika dia melihat patung dewa cahaya, mata darah dan emas itu sekali lagi menunjukkan rasa hormat, dan senyumnya mengembang. Terima kasih. Iblis dari neraka sebelumnya turun, dan penyihir itu. Pada akhirnya, bukankah semuanya disegel lagi oleh kemuliaan Tuhan dan melarikan diri kembali ke neraka yang kotor? Ana tersenyum indah, seperti bunga minyak yang mekar di musim gugur. Kecemerlangan dan kuasa Tuhanlah yang mengusir kami dari setan-setan neraka. Tentu saja kami harus bersyukur. Qin Yichen mengerutkan kening. Kapan Shen Wei menyegel Samuel? Dan Irina, bukan pilihan mereka sendiri untuk melarikan diri kembali ke neraka, oke. HMPH. Sepertinya tongkat dewa tua itu melakukan hal yang baik lagi. Qin Yichen menggelengkan kepalanya dan mencibir di dalam hatinya. Dia agak membenci Kasa. Tongkat dewa tua ini menyembunyikan kebenaran. Tetapi sekali lagi, kebenaran yang dikatakan tongkat dewa tua itu kepada orang-orang percaya ini tampaknya lebih mau menerima. Dibandingkan dengan penindasan segalanya dengan kemuliaan Tuhan, memberitahu orang-orang percaya ini bahwa bencana sebelumnya sebenarnya adalah rencana Samuel, dan bahwa yang disebut penyihir Elena memilih untuk kembali ke neraka sendirian, yang tampaknya kejam. Tetapi kebenarannya sangat kejam. Kecemerlangan Tuhan dapat menyembunyikan rasa takut, tetapi tidak dapat mengubah gambarannya. Qin Yichen merasa bahwa dia telah melakukannya, dan sekarang pemikirannya menjadi semakin dalam. Tetapi melihat Ana memikirkan sesuatu di sebelahnya, dia mengagumi. Ah, ya, dewa tertinggi yang agung. Dapatkah Anda memberitahu Ana? Kamu Tuhan yang mana? Ana tidak mau mengintip. Menjelajahi rahasia para dewa. Hanya saja Ayah Baptis mengatakan bahwa kamu juga telah menunjukkan mukjizat yang kuat untuk menekan iblis-iblis neraka. Karena itu, kami juga harus berterima kasih kepada kamu. Hanya dengan memberitahu ketuhananmu, orang-orang percaya dapat menemukan idolamu dan berdoa untuk ucapan syukur.